Sudah pernah ketemu? Belum pernah Pak? Sudah pernah, beberapa intro. Waktu itu ya? Ya. Adanya keluhan dari anggota, ada dua usul dari EPJK, sehingga satu yang diakui oleh kita, satu lagi ya, sehingga Kadinda yang sebagai mempunyai anggotanya yang tidak masuk ya satu yang diakui itu Pak, banyak yang dirugikan karena salah satu syarat untuk mengikuti proyek di Jakarta harus mempunyai IUJK. Karena itu tidak diakomodir sehingga IUJK kita nggak punya Pak. Nah ini sehingga mereka itu suatu yang merugikan. Untuk itu mereka minta prinsip supaya kita supaya dengan ketahui. Biro hukum kan? Biro hukum ya. Supaya kita ketahui Pak bahwa IUJK itu yang kita tahu. Ketuanya itu adalah kemudian sekretarisnya Biro Pasar Mula, kemudian ada sekretariatnya dari Kalpak kita Pak. Kemudian LPJK di Provinsi Jakarta yang oleh kita itu ketuanya itu kita Pak. Artinya sekarang merangkap sebagai bagian di bersama kita. Itu Pak. Jadi untuk itu Bapak ini akan coba mengungkap permasalahan kita cari. Kalau kita tidak ada masalah, masalah ini di mana kita tidak? Kita tidak masalah kita Pak. Bagi mereka gitu. Sehingga ada anggota-anggota yang di LPJK itu anggota-anggotanya tidak bisa ikut kegiatan proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama sekali Pak, sebelum saya memperkenalkan rombongan dari Kadin, mohon izin Pak Ketua Umum Pak Edi Gun tadi tidak bisa berkenan hadir. Yang seyogianya pada hari ini beliau memimpin langsung. Tetapi karena ada kegiatan di Bali, beliau masih di Bali Pak. Jadi salam dari Pak Ketua Umum tidak bisa hadir pada saat ini. Yang kedua Pak, izinkan saya memperkenalkan rombongan saya Pak dari Kadin. Yang pertama sebelah kanan saya Pak Mangatur Tobing, WKU, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum. Oh saya sendiri. Baik, terima kasih, mohon maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri Pak Koster Perumbu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Jasa Konsultasi Pak. Kebetulan permasalahan ini menyangkut di bidang kami. Tetapi kami tidak datang sendirian, seyogianya banyak Wakil Ketua Umum yang datang. Yang pada kesempatan ini baru hadir Pak Mangatur Tobing, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Pranata Usaha dan Etika Bisnis. Yang kedua Pak Ucok di Konta Kebijakan Umum. Yang ketiga Pak Hatta Simanjuntak bidang pemerintahan. Yang Pak Pulo Inkopol Pak Inkop. Yang keempat Pak Edison Simanjuntak bidang hukum, Kontak bidang hukum, dan kami ditemani sekretariat Bu Iba. Itulah mungkin masih ada teman kami yang sedang on the way ke sini Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan, tetapi di sini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang dalam kali ini diwakili oleh Bapak untuk menerima kami. Sebenarnya Pak, pokok permasalahan ini adalah pokok permasalahan anggota Pak, di mana anggota kami yang menjadi anggota biasa beberapa asosiasi, dan asosiasi itu menjadi anggota luar biasa kami. Sebagai halnya tadi sudah disinggung oleh Bapak, ada permasalahan di luar, tetapi kami tidak masuk ke dalam itu, tetapi kami masuk ke dalam keluhan anggota kami. Dari seluruh anggota kami yang bergerak di bidang konstruksi ini, ada sebagian yang bisa mengurus UJK, ada sebagian yang tidak bisa mengurus UJK. Banyak faktor-faktor mungkin yang perlu kami tidak masuk dalam forum itu, tapi mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa kita
cari titik temunya. Anggota kami yang tidak bisa mengurus UJK mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, karena dia di asosiasi yang tidak diakui. Sementara asosiasi kami, anggota kami yang masuk di asosiasi tersebut juga bisa mengurus UJK dan SKT, tetapi pokok permasalahannya waktu pengurusannya mencapai 4 bulan, Pak. Akhirnya dengan kurun waktu 4 bulan ini mereka memprotes kepada kami. Kadin sebagai dari payung dunia usaha mencoba menanggapi, makanya kami sudah beberapa kali untuk mencoba mendiskusikan ini, tapi kami berterima kasih dalam kesempatan ini kami bisa diterima oleh Pak Wakil Gubernur. Yang selanjutnya, Pak, itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota kami. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Wakil Gubernur bisa memberikan arahan-arahan kepada kami demi bisa kami menjawab keluhan-keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kami. Dan menurut kesimpulan kami juga, mungkin ini adalah salah satu faktor dengan penyerapan ini anggaran yang masih kecil sampai sekarang. Kenapa? Dari seluruh anggota kami yang bergerak di bidang konstruksi, sebagian besar tidak bisa mengikuti kegiatan pelelangan karena mereka terbentur masalah dokumen-dokumen yang harus disajikan dalam mengikuti tender tersebut. Itulah mungkin yang perlu kami sampaikan, Pak. Di sini kami sudah membuat pointer-pointernya yang telah ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum. Mungkin hal-hal lain nanti kalau Bapak berkenan menerima keluhan-keluhan mungkin atau kita diskusikan. Jadi mohon izin, Pak, saya akan serahkan pointer-pointer yang ini. Itulah mungkin yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Mungkin kalau ada masukan-masukan dari bapak-bapak, silakan supaya mungkin Bapak Wakil Gubernur bisa mendengarkan secara langsung permasalahan apa sebenarnya yang kita hadapi di lapangan. Terima kasih, waktu kami sampaikan. Dari siapa dulu? Bisa saya tambahkan kali? Silakan, Pak. Terima kasih kesempatan ini. Barangkali saya bisa menambahkan bahwa anggota luar biasa dari Kadin Provinsi DKI Jakarta itu terbagi dua, khususnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi, Pak. Sebagian besar ini boleh mengurus UJK dan sebagian besar juga tidak bisa mengurus UJK. Mungkin kalau kita membahas mengenai kenapa dan kenapa terjadi, mungkin ini akan panjang sekali karena ini bersumber dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 yang turunannya nanti menjadi dua bagian, sehingga ada dua LPJK yang ada di Republik ini. Tetapi kami tidak melihat ini, kami tidak membahas ini. Yang kami bahas adalah bahwa anggota kami itu ada yang tidak bisa mengurus UJK. Ini yang paling penting, Pak. Sehingga anggota kami ini juga tidak merasa dirugikan dan tidak dianaktirikan oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI juga sudah mengeluarkan pergub mengenai pengurusan UJK, Pak. Di mana pergub, kalau saya tidak salah, nomor 47/2008 yang sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku, bahwa di sana salah satu menjadi persyaratan untuk mendapatkan UJK itu adalah memiliki SBU yang dikeluarkan oleh asosiasi luar biasa. Waktu itu memang belum ada permasalahan, Pak. Jadi seluruh ALB dapat mengurus UJK. Dan sampai detik ini pun UJK itu kami miliki. Tetapi tidak ini lagi, Pak. Masa berlakunya sudah habis. Sehingga pada saat kami memperpanjang, kami ditolak. Kami ditolak oleh kota kami ditolak oleh Pemprov DKI. Ini yang bermasalah sekali sekarang, Pak. Dan dapat kami tambahkan kebenaran juga yang mengurus UJK ini adalah pihak dari Pemprov DKI Jakarta. Dan kami tambahkan juga di LPJK daerah juga ini juga adalah orang Pemprov DKI. Nah, ini kami melihat ini ada keberpihakan. Barangkali nanti ini dapat dikembangkan, tetapi kami tidak akan melihat ke sana
Kami hanya menginginkan dari Pak Wagub memberikan kesempatan yang sama kepada anggota kami, kecuali jika Pemprov DKI telah menentukan bahwa LPJK yang diakui oleh Pemprov DKI adalah LPJK A atau B. Karena sampai saat ini secara hukum tidak ada hukum yang mengatakan bahwa LPJK mana yang benar di antara yang dua ini. Nah, ini barangkali yang bisa kami tambahkan, Pak. Terima kasih sebelumnya. Dilanjut dari yang lain, mungkin Pak Poltak, ini bidang konstruksi di Kadin, Pak Poltak. Mungkin ada masukan Pak Poltak? Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Wakil Gubernur. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Hatta atau rekan-rekan tadi. Pada dasarnya bahwa mengenai pemberian izin usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 18 Jasa Konstruksi Pasal 17 itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Dasarnya dan Permen PU nomor 8 yang mengatur tentang izin usaha seluruhnya diserahkan itu kepada pemerintah daerah. Pemberian izin usaha jasa konstruksi. Masalahnya adalah dengan seperti yang disampaikan tadi ada dua LPJK saat ini, di mana pelaksana pemberian izin usaha di DKI Jakarta itu mengacu kepada SE Menteri yang di dalam PP dikatakan itu harus diatur oleh dalam Permen, bukan dalam SE. Jadi dasar yang digunakan itu SE itu tidak ada dasar hukumnya dan sesuai dengan perundang-undangan kita bahwa mengenai izin usaha jasa konstruksi itu harus diatur dalam Permen. Bahkan di dalam judicial review yang kami lakukan terhadap Undang-Undang Jasa Undang APP 4 itu sudah dikatakan di sana salah satu putusan dari Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa mengenai lembaga tidak diatur dengan peraturan menteri tapi dengan peraturan pemerintah. Di dalam peraturan pemerintahnya itu jelas dikatakan di sana bahwa lembaga itu diatur oleh sampai setingkat Permen, tidak dalam SE. Yang dasar daripada Pemda DKI menolak permohonan daripada IUJK itu seluruhnya disasarkan kepada SE Menteri Pekerjaan Umum yang melanggar ketentuan daripada peraturan pemerintahnya sendiri. Bahkan di Permen PU nomor 10 jelas dikatakan di sana bahwa seluruh SBU SKA, SKTK yang diterbitkan sebelum peraturan pemerintah nomor 4 itu berlaku 1 tahun kemudian. Jadi masa perpanjangannya itu Pak 3 tahun SBU itu. Harusnya itu berlaku sampai dengan 2014. Itu di Permen PU sangat jelas di pasal 5 dikatakan bahwa berlaku seluruh SBU yang diterbitkan sebelum ada 2 LPJK itu masih berlaku 1 kali periode kepengurusan, yaitu 3 tahun masa berlaku SBU kita. Ini yang menjadi diskriminasi di pelayanan di UJK di DKI, hanya mengkhususkan yang diterbitkan oleh LPJK yang dibentuk oleh Menteri PU tidak berdasarkan undang-undang, ya, tidak berdasarkan undang-undang 18. Ini yang menjadi permasalahannya. Kebetulan Pak, di LPJK yang ada sekarang itu ada di sana wakil pemerintah yang di dalam putusan di judicial review itu tidak boleh lagi sesungguhnya, nggak boleh. Bahkan di badan pelaksananya itu yang aktif tentu Pak dari Pemda DKI yang juga mengurus IUJK. Jadi dia berlaku mengurus SBU juga di LPJK, dia juga mengurus SBU IUJK di Pemda DKI, dia berlaku. Jadi dia tidak akan mau menerima permohonan dari badan usaha yang melampirkan SBU yang sudah berlaku sebelumnya, kecuali yang dia terbitkan. Saya kira hal ini sudah kami sering bicarakan di level Pak Wiratmoko juga sudah beberapa kali membahas ini, tapi sampai sekarang belum tuntas permasalahan. Itu tambahannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Mungkin sekarang tidak ada lagi. Pak Pulo, Pak Ocok, Pak Ketua. Baik, Pak Wagub, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin biar Pak Ivan akan jawab, jelaskan kenapa ditolak dari Pak. Baik Pak. Jadi kata Pak Hatta tadi bahwa kita tidak mempersoalkan
dualisme dari SBK. Tapi di situ munculnya tidak diterimanya SBU dan satu pihak. Nah, tentu Ketua SBK Provinsi kita itu punya alasan. Tim mohon izin Pak Peru, kenapa alasan kita, alasan SBK DKI Provinsi tidak menerima usulan-usulan untuk mengurus kehidupan atas ya? Kehidupan atas. Ya. Silakan Pak. Tolong mungkin dijelaskan kronologisnya Pak ini. Masuk tadi harus dijelaskan apa betul PNS tidak boleh Pemprov masuk ke dalam sini. Tadi. Baik Pak, waktu mau diizin sama Bapak-Bapak sekalian. Jadi yang pertama ini masalah LPG. Ini mengenai surat dulu ya Pak, saya bisa jelaskan. Jadi surat ini dari Kadin kita terima dengan baik. Yang pertama ini surat Kadin kayaknya agak melenceng. Begini Pak, yang LPJK yang ada 2 versi itu di tingkat nasional. Di tingkat daerah satu pun dari 33 provinsi itu tidak ada. Termasuk di DKI hanya 1. Yang tingkat N yang ada double bond, ini suratnya nanti mungkin bisa diklarifikasi. Di suratnya dari Kadin. Jadi yang N yang ada 2 versi, tetapi yang D tidak ada, Pak. Nah, Pak Batas itu nggak benar. Nggak benar. LPJKD ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Ya, dan memproduksi SBU. Ini jelas bahwa Permen PU mengakui, Pak. Permen PU nomor 10 ini mengakui. Ini pasal 5. Ya. Berdebat aja kalau Pak. Ya. Jadi kita berdasarkan. Baik Pak, jadi gini Pak, di D LPJKD provinsi termasuk ini kita ngomong di DKI dulu ya Pak ya, jadi nggak usah ke meluas lagi. Di DKI tidak ada, jadi yang lama itu sudah berakhir, kemudian dengan yang baru inilah yang sudah dikukuhkan oleh gubernur berdasarkan peraturan pemerintah maupun berdasarkan tadi Bapak bilang ada surat Menteri SK Nurpat dan sebagainya. Jadi di DKI hanya ada 1. Itu tidak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan kemudian ini adalah masalah SBU, sertifikat badan usaha. Pak, jadi dari Kadin saya kira ini bisa terima ya, bahwa kita hanya fokus di DKI. Dan DKI ini tidak ada 2 versi. Ada Pak. Ada Pak. Ada LPJKD Pak. Ada 2 versi. Ada 2 versi. Berarti yang diresmikan oleh gubernur itu versi yang bukan versi Bapak? Bukan. Jadi bahwa yang versi yang didirikan oleh Menteri BPJ yang dikukuhkan oleh gubernur yang terlambat waktunya, melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, dalam PP, itu mereka. Jadi mereka sudah melewati batas waktu. Pak, kalau soal kasus seperti ini bukan di ranah kita lagi nih kalau berdebat soal itu. Ini pasti harus gugat di pengadilan. Misalnya kasus Metro Mini. Metro Mini ada 4 pengurus, itu juga bingung. Karena masing-masing mengklaim kalau udah ngomong itu, maksudnya gini Pak, bukan wilayah kami untuk membenarkan Bapak. Oleh karena itu Pak, dan saya kira Pemprov DKI juga tidak mungkin membenarkan 2 untuk mengukuhkan 2 pengurus, pasti tidak bisa. Oleh karena itu Pak, berdasarkan yang saya tahu tidak bisa. Di dalam karena sistem pemerintah tidak mungkin kami mengukuhkan, nanti kalau tandingan lagi yang ketiga, ya. tidak bisa. Oleh karena itu kita tidak mempermasalahkan 2 pengurus itu Pak, tapi produk SBU yang dinyatakan di Permen PU boleh berlaku setahun masa periode 3 tahun, jadi berlaku sampai 2013. Itu. Jadi di DKI tidak ada 2 pengurus, 1 pengurus. Kalau toh nanti ada pengurus kedua, ketiga, silahkan membuka LPJKD yang sekarang ada, silahkan aja. Ya. Kita bawa. Saya kira posisi kami seperti itu. Ya. Nah, kalau di N silahkan aja Bapak membuka juga di N yang tingkat nasional itu bukan. Baik Pak, tapi tadi Ya. sudah katakan kami tidak mempersoalkan 2 SBU, 2 LPJK. Yang kami persoalkan adalah di Permen PU sendiri yang menjadi acuan Bapak ada menjadi LPJK. Permen 10 nomor tahun 2010 pasal 5 ayat 3 jelas disebutkan demikian Pak. Seluruh sertifikat badan usaha atau sertifikat SKA atau sertifikat keterampilan SKTK yang habis masa berlakunya setelah diundangkannya peraturan pemerintah nomor 4
dapat diperpanjang 1 kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diberlakukan saat penerbitannya. Kita mengetahui bahwa PU 24 yang diganti itu gimana? sudah Pak, itu gantinya 24 sama. Isinya sama. Sama, isinya sama. 24 isinya sama. Jadi terus ya itu bahwa SBU itu diterbitkan berlaku 3 tahun Pak. Sekarang saya potong aja dulu. Ya. Kalau yang D sudah clear, yang pertama. Ya. Ini kan kemudian masalah SBU. Ya. Nah, SBU-nya kenapa kok tidak bisa dilegalisir ataupun disertifikasi di tingkat daerah? Karena ada acuan dari Menteri PU dalam hal ini bahwa SBU maupun ini yang boleh kita perpanjang dilegalisir jika asosiasi ini masuk di dalam LPJKN yang kemarin dikukuhkan oleh Pak Menteri. Itu acuannya Bapak kan SE Pak. SE, sedangkan permennya mengatakan demikian. Nah, silakan SE-nya Bapak juga- gugat ke nasional. SE-nya juga SE Menteri PU kan? Tapi sudah dinyatakan Pak di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi bahwa pengaturan tentang lembaga ini sampai dengan permen, bukan ikut SE. Itu jelas. Pak, gini Pak. Gini Pak, saya ngerti masalah sekarang Pak. Saya ngerti Bapak dirugikan. Itu kita susah mau berdebat di sini. Ini bukan ranah wilayah kami. Kalau Bapak menggugat SE di permen segala macam, karena bagi menteri itu udah perdebatan menteri salah atau tidak mengeluarkan SE. Sebenarnya menteri gampang saja, dia keluarkan lagi permen baru boleh. Seperti ini juga 10/24 dia bisa keluarkan lagi 34 boleh-boleh saja ya, karena hanya permen. Nah SE itu biasa sebelum permen itu pengalaman saya begitu Pak. Menteri supaya lebih cepat dikeluarkan SE. Tapi SE sama permen ini ya seperti kita belum ada perda, kita pergub lah supaya cepat. Nah kalau Bapak mau perdebatkan SE ini tidak sekuat permen, ini bukan wilayah kami. Bapak harus ajukan ke MA. Ini ke MA Pak. Saya kira saya bukan pihak, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Saya cuma jadi wasit. Kalau itu kita nggak bisa urus. Bisa saya sambung. Ya. Tadi acuannya Pak Heru, saya ucap Pak Heru. Saya jadi hidup ini. Ya kedengaran kayaknya. Acuannya itu kan tetap Pak bahwa pengurusan IUJK ini gini, saya mau cerita dulu sama Pak Wagub bahwa dulu itu syarat dulu itu yang menerbitkan IUJK murni Pemprov dulu. Setelah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, disyaratkan harus ada SBU, SK dan lain-lain itu. Nah, jadi tinggal dilegalisir. Jadi peran pemerintah hanya berdasarkan you punya SBU, kami legalisir IUJK, begitu. Kemudian sempat terhenti, betul Pak? Waktu perannya IUJK ini sempat terhenti, setahu saya. Artinya tidak menerbitkan lagi IUJK, hanya dilegalisir. Kemudian satu dan lain hal terjadi, ada 2 LPJKN, sehingga SBU kami, saya pelaku usaha jasa konstruksi, saya tidak mengerti juga soal-soal apa yang terlibat di atas itu. Kami sebagai anggota Kadin, anggota jasa konstruksi ini kan bingung. Saya bicara sebagai praktisinya yang main di jasa konstruksi. SBU-nya kita udah ada, sekarang mengajukan karena asosiasi kan tergantung asosiasi nih. Jadi asosiasinya ini mau ikut kemana, ini anggota terpengaruh. Hari ini kalau saya ngajuin ke Pak Heru akan nanya, you punya asosiasi yang mana nih? Itu persoalannya, Pak Wagub. Jadi Pemprov menanya lagi. Padahal tadi Pak Heru udah bilang urusan LPJKN itu ada 2, tapi mengacu dari SE-nya naik lagi ada 2 LPJKN. Nah maksud saya kan Bapak dan Pak Jokowi itu juga izin itu 1 kali KTP udah seumur hidup aja gitu. Nah IUJK ini kalau ada dualisme di tingkat nasional begini, Pemprov DKI harus mengambil sikap. Sikapnya adalah terima aja dulu semua IUJK ini, dengan alasan bahwa pemerintah daerah mengayomi mengayomi anggota jasa konstruksi, anggotanya, bukan asosiasinya.
supaya nanti biarin aja asosiasi perannya jadi urusan mereka lah gitu. Nah, izin ini yang kami sekarang kesulitan. Yang kami kalau misalkan mengajukan izin ini ditanya, yuk apa B? LPJK, Anda harus masuk lagi LPJK. Gitu. Ke Daniel dulu Pak. Kalau gitu, gimana tuh pandangan ini? Potong kompas seperti ini. Nah sekarang saya ngerti, artinya makanya Bapak jangan ajak ini lebih jelas. Maksud saya Bapak tuh kalau datang ke saya ucap apa? Iya, datang ke saya itu jujur-jujur aja gitu ngomong maksudnya gitu loh. Jangan ngajak-ngajak main hukum. Pelayanan Pak. Kalau ini kan jelas. Ya. Ini ada masalah hukum di nasional seperti ini. Ya. Yang minta kebijakan Pemprov potong kompas. Ya itu aja langsung gitu. Pelayanannya dipercepat. Iya kan, potong kompas gitu loh. Gak usah pusingin yang lain-lain. Tadi jangan ngajak main pemain ini pasti saya potong. Makanya kita tidak mau LPJK-nya yang kita masalah, Pak. Iya kan? Nah, sekarang saya mau tanya bagian hukum saya bisa atau tidak kita main potong seperti ini. Karena kami juga ada BPKP, ada BPK, KPK. Kalau kita mau bicara jujur konstruksi, Pak, kami juga kecewa dengan konstruksi. Makanya sekarang supplier DKI, mohon maaf aja kami kan ikatalokan semua. Karena hampir semua konstruksi kami itu disubkan 25%. Saya punya data semua. Artinya Anda juga banyakkan juga kontraktor dapatin berkas-berkas ini untuk jadi calon. Dan yang betul-betul yang benar-benar kerja tidak pernah dapat kertas. Dia cuma jadi sub. Ini terjadi di DKI. Betul. Bukan cuma DKI, seluruh Indonesia yang terjadi seperti itu konstruksi. Saya sudah bicara sama asosiasi. Kita mau pangkas semua. Nanti bahkan sampai volume kerjaan bangunan kita ikatalokan. Kita nggak mau pusing lagi. Terlalu capek udah. Mau asosiasi, selama asosiasi pengurus cuma mau diuntungkan untuk bisa dapat tender. Tendernya di bawah pohon sengkong. Ini DKI berubah. DKI benar-benar berubah. Nah ini penting Pak Fidik. Ya, Pak Wagub, saya pikir di sini memang kita kan kalau dibandingkan dengan kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi, memang itu adalah hak semua orang. Tapi di sini kan kebetulan konteksnya kan ada pengaturan tentang pembinaan dan segala macam organisasi itu. Jadi sebetulnya domainnya seperti Bapak Wagub tadi memang tidak berpulang kepada kita. Dan saya pikir juga kita menjadi pembuka sesuatu yang tidak tertib kalau memang dari menterinya ada pengaturan status tertentu, tapi kita menampung itu sama saja membuat ketidaktertiban. Jadi mungkin kalau usul saya kita tetap kembalikan apakah kita mungkin mau menanyakan ke menteri bagaimana sikap. Tapi saya menurut pendapat saya tidak mungkin kita tanda petik pintar-pintarnya sendiri langsung melayani dosis dengan alasan kebebasan berorganisasi tadi. Mungkin itu sementara Pak. Memang nggak ini Pak, saya udah bisa tangkap Pak. Ya. Kita waktunya juga pendek Pak. Kalau berdebat ini 10 jam nggak selesai Pak. Karena ini soal persepsi. Saya udah bisa simpulkan. Saya pikir menteri keluarkan surat ini semua justru untuk menertibkan maksa tanda kutip supaya yang sempalan-sempalan tadi di luar itu harus bisa berbalik. Kalau Anda tidak mau berbalik anggota yang mendaftar ke sini, Anda sanksinya tidak dapat kerja. Inilah cara menertibkan. Menurut saya seperti ini. Dia menteri, ini kan dua kubu nih. Ya sudah, menteri keluarkan ini. Kalau Anda kira-kira mau ikut, jangan ngotot-ngotot ikut kubu itu lagi. Anda kalau mau kerjaan, silakan. Kalau Anda masuk ke anggota di sini kembali, ya kita kasih. Kami ikutin saja. Tidak mungkin lawan surat edaran atau permen. Kita nggak bisa bantu, jujur saja. Jadi kalau Bapak mau, ya Bapak ikut jadi anggota yang kemarin. Nah tadi kenapa saya mau dengarkan ini? Karena kan saya baca kan, menentukan dia juga, daftar dia juga orang PNS. Nah saya khawatir, kan manusia bisa hilaf. Siapa tahu Pak Heru hilaf menjadikan alasan ini menekan bapak-bapak. Ini kan tidak terbukti. Kalau ini kan persoalan beliau berpegang kepada peraturan.
Kalau dulu saya juga anak kontraktor Pak. Dan saya sempat jadi kontraktor. Saya ngerti lah dunia kontraktor seperti apa. Minjemin PT yang lengkap aja bisa dapat duit kok. Buat mundur aja dapat duit kok. Ada orang tuh nggak pernah. Ada orang punya PT, punya CV Pak, nggak pernah dapat proyek Pak. Tapi kaya raya dia. Cuma itu tadi minjemin karena dia punya kelas tadi. Kelas A apa pinjam di Jakarta, pinjam Hotmix. Wah saya udah kenyang permainan kayak begitu. Minjem. Makanya saya tahu persis. Makanya saya ingin tahu apa ini ada permainan. Tapi selama ini betul, aturannya benar, ya sudah. Berarti saya bukan tidak mengurus. Saya tambahkan sedikit Pak. Karena saya tertarik dengan kalimat atau kata dari Pak Wagub tadi. Kalau Pak Heru Panatas ini berpihak atau tidak berpihak. Sebenarnya kalau kita urut dari awal ya Pak Wagub ya. Sebenarnya kenapa LPJK ini pecah? Sebenarnya sumber awalnya itu di LPJK di DKI Jakarta. Dulu Pak Heru ini adalah wakil dari Pemprov DKI untuk menjadi peserta di LPJKD DKI Jakarta. Kebenaran waktu itu saya ikut sebagai peserta. Nah, akibat misi mereka tidak berhasil, Pemprov DKI pada saat itu dipimpin oleh Pak Heru ini walk out. Karena dia tidak terpilih menjadi ketua pada saat itu. Ini Pak, dari mulai ini sebenarnya, mulai Pak Heru ini mengatur langkah-langkah melalui asisten Ibu Sarwo ya, Ibu Sarwo mengatur supaya LPJK ini dibubarkan, yang DKI ini, supaya Pak Heru ini menjadi ketua. Dan ini berjalan terus Pak. Makanya kalau kita lihat dari sisi ini Pak, mohon Bapak lihat ke belakang. Bapak lihat ke belakang. Kalau dari segi aturan main, mungkin pada saat ini Pak Heru ataupun yang lain ini tidak ada kelihatan berpihak. Tetapi yang jelas Pak Heru dan Pak Irianto Simangunsong ini yang mengurusi SBU dan IUJK ini sudah berpihak. Sudah berpihak Pak. Pokoknya seperti yang dia lihat, kalau dia tidak grupnya PU ditolak. Nah, ini yang saya katakan tadi kepada Pak Wagub, kami tidak melihat LPJK-nya, kami tidak melihat kasus LPJK-nya, kami melihat anggota kami yang sangat dirugikan. Sebenarnya Pemprov dalam hal ini tidak mempunyai kerugian kalau menerima ini semua, dan dasar hukumnya juga tidak ada yang disalahkan. Katakanlah sekarang umpamanya ada kontraktor di DKI Jakarta berjumlah umpamanya 20.000 yang memiliki SBU diterima untuk IUJK. Pertanyaannya, kenapa Saudara Irianto dan Heru Panatas orang LPJKD menolak ini? Mungkin kalau Bapak ganti yang gue ini berbeda. Terima kasih. Ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan, bukan saya membela staf Pemprov, kan dijelaskan ini masalah Permen PU tadi. Jadi selama kalau Bapak bisa kelompok PU, ya sudah pasti terima. Jadi kalau bilang kami mempengaruhi PU, siapa Heru? Saudara Heru Panatas bisa mempengaruhi Menteri PU? Saya kira tidak bisa. Ya kan, termasuk Pak Musong, Pak Irianto, saya kira tidak bisa. Makanya saya hanya dengar di sini, saya suka dengar audiensi itu Pak. Karena saya tidak punya kepentingan. Mereka kalau ngomong-ngomong saya langsung putuskan, saya langsung tahu ini salah atau tidak. Dalam hal ini saya bukan membela mereka, ganti mereka juga sama. Yang bisa memenuhi Bapak itu kalau saya ganti Menteri PU Pak. Kalau Bapak nggak senang masuk kelompok PU. Nah sekarang PU menertibkan, kalau Bapak ingin dapatkan ini ya sudah, masuk ke kelompok PU selesai. Kecuali mereka menghambat Bapak. Ini kan persoalan kita kan udah dua kubu, gitu. Bapak kan tidak mau terima ikut MPU. Nah ini yang terima juga sebenarnya. Nah maka udah, kecuali sudah ada dapat yang persyaratan PU itu ditolak beliau-beliau ini, ya saya akan bela. Ini kan tidak. Pak Wagub, Saya potong tambahkan sedikit Pak. Sebentar Pak, saya tambahkan sedikit Pak. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, kami ini berbicara demi kepentingan anggota. Kebetulan anggota kami ada yang di pihak sana, ada yang di pihak sini. Tetapi bukan hanya yang di pihak sana yang terugikan.
contohnya ngurus IUJK dan SKT itu butuh waktu 4 bulan setelah kondisi sekarang. Nah ini yang paling penting yang kami. Jadi kami tidak melihat anggota kami ini gimana. kasus yang kedua lagi nih. Iya. Ini kasus kedua. Kalau soal lama nih jawab lagi. Kita selesaikan dulu kasus pertama ini. Kasus pertama jelas bagi kami. Ini aturan Bapak tinggal ke Menteri PU saja ikut kelompok PU. Nah sekarang jawabnya beda lagi nih. Ada anggota yang masuk dan tidak masuk. Nah ini ada kasus kedua. Bicara kenapa 4 bulan. Tolong dijelaskan. Waktu sebelum dijelaskan itu Pak, saya bacakan permennya Pak. Kenapa kami menolak bergabung dengan Itu maksud saya Pak. ya? Kalau Bapak mau ngomong itu, kalau saya presiden saya dengar. Nah, saya akan menjelaskan permennya Percuma Pak, maksud saya itu saya ngerti. Permennya sendiri Pak membolehkan kita ada di luar itu. Boleh. Permennya. Makanya sekarang Bapak mempeributkan ada surat edaran, ini kan berbeda surat edaran. Bapak ngotot bahwa surat edaran itu sama permen beda, harus patokan permen. Masalahnya ini surat edarannya juga bukan surat edarannya gubernur, ini juga surat edaran Menteri PU. Edaran Menteri PU. Makanya Pak gini ya Pak, saya kalau berdebat soal hukum dengan Bapak soal ini Pak ya. Enggak, saya menjelaskan Pak, edaran itu sudah jelas berlaku. Waktu saya kan terbatas, Bapak ingin saya mendengarkan kenapa 4 bulan enggak? Ini langsung hubungan dengan staf saya. Kenapa 4 bulan? Kalau berdebat itu enggak ada guna Pak. Enggak ada guna, saya nggak bisa putuskan. Bapak urus sama Menteri PU selesai. Bapak jelaskan sama saya pun saya ngerti juga nggak bisa saya lakukan. Maksud saya waktu saya terbatas. Pak, saya lebih penting buat Bapak Kadin adalah kenapa 4 bulan. Saya mengatakan bahwa ini membacakan permen PU-nya Pak. Itu tadi saya udah dengar dari awal. Bapak mempersoalkan masalahnya ada surat edaran yang mengarahkan permen gitu loh. Kami memakai patokan soal persepsi hukum. Persepsi hukum kami adalah begitu Menteri PU mengeluarkan surat edaran, ini adalah dalam rangka dia memperbaiki permennya sambil nunggu permen direvisi. Mungkin dia malu kali. 2010 sudah 2 kali permen, 10 dan 24. Maka dia keluarkan surat edaran. Saya tidak tahu kenapa punya Menteri PU. Pasti habis itu keluar permen PU itu akan mengikuti surat edaran dia. Nah Bapak mempertanyakan surat edaran kan tidak dikenal dengan kata peraturan undang-undang ya sampai permen. Ya, jangan tanya sama saya Pak itu Pak. Itu maksud saya gitu Pak. Kita percuma. Saya ngerti kalau baca permen itu benar Bapak. Masalahnya ada surat edaran PU Pak. Menteri PU juga. Lah Bapak kotot, surat edaran nggak berlaku. Karena yang undang-undang yang berlaku cuma permen. Iya kata Bapak gitu loh. Menteri PU dia enggak gitu loh. Surat edaran. Betul nggak Pak Fide? Penjelasan saya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngotot seperti itu. Surat edaran itu Pak tidak ada menyinggung untuk persyaratan IUJK. Tidak ada. Nggak ada. Dia hanya mengatakan. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau yang tidak masuk ke dalam kelompok PU yang tidak dikeluarkan, tidak diakomodir, ini dalam rangka menerbitkan itu supaya masuk. Tidak ada larangan di sini itu mengatakan untuk menerbitkan IUJK. Itu tidak ada ketentuan itu untuk. Coba jelasin ya Pak. Untuk IUJK. Nggak ada di permen ini. Ini udah berdebat hukum. Jelasin aja. Ya terima kasih Pak Agus Pak atas waktunya Pak. Jadi kalau kita debat hukum memang sebenarnya bukan ranah DKI, saya setuju banget itu. Mendingan lakukan gugatan hukum lah. Kalau kita hal itu mana sehingga saya SD09 itu sudah pernah digugat, tapi ternyata dibatalkan. Nah, jadi kalau masalah itu siapa yang menggugat Pak? Nggak ada. Siapa yang menggugat SE? Saya perlu indikan juga Pak, panjang ceritanya kalau menurut ini apa ya? Ini ada surat dari Menteri PU yang ditujukan kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia Pak. Di sini disebutkan bahwa LPJK yang patokannya kami itu. iya, Nggak usah berdebat gitu. Kelembagaan ini ke seluruh Indonesia, gubernur di sini ada. Makanya jadi gini Pak. Jadi ini kita mesti bedakan Pak ya. Tadi saya curiga orang saya tuh mempersulit bapak-bapak sengaja tidak mau daftar. Ada yang daftar nyogok daftar, nyogok tidak daftar. Ini ternyata persepsi ini gugur. Justru beliau-beliau ini taat kepada aturan. Kalau Bapak mau membuat aturan, saya bilang mohon maaf, saya bukan presiden Pak.
Kalau soal menteri, gugat Bapak ke MA. Ini selesai. Ini udah selesai. Tidak usah diperdebatkan lagi. Solusinya apa, Pak? Ya tidak ada solusi, Pak. Bapak mesti masuk. Solusinya Bapak harus kalah. Nah, itu yang mau saya Bapak harus tanggapi sedikit. kalah. Bapak tinggal masuk saja. Gitu loh. Jangan sampai ngotot tetap mau kubu yang kan dia buka. Patokannya kalau Menteri PU supaya diterjemkan, ya terjemkan. Nah, kalau soal yang 4 bulan, nanti saya mau dengar kenapa 4 bulan gitu loh. Itu yang saya mau tanggapi sedikit, Pak, bahwa mengenai solusi yang Bapak katakan tidak ada solusi dan harus mengikuti. Nah, untuk mengikuti ini tidak hal yang gampang, Pak. Malah AMP yang ada sekarang, ya enggak, itu mempersyaratkan harus mengulang lagi. Padahal pengusaha-pengusaha ini kan sudah punya track record pengalamannya. Makanya, Pak, itu balik lagi soal Menteri PU, Pak. Bukan, Pak. Ini kita bicara ke gubernurnya, Pak. Ya, kan? Kita bicara kepada pemerintah ininya untuk mengatasi masalah yang ada ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau umpamanya solusinya tidak ada, Kalau Pemprov solusi DKI mengatakan harus mengikuti solusi, ya, menurut kami harus ikut. Nah, persoalannya di situ. Solusi kami gimana sekarang supaya DKI gampang dapat pekerjaan, Pak? Tadi kan Bapak katakan Kami usahakan tidak ada tender-tender lagi di DKI. lebih bagus. Bapak langsung ajukan ke RKPP. Kalau Bapak punya produksi, punya AMP, punya produk apapun, bikin surat ke RKPP. Begitu sudah dalam e-katalog, kami ambil. Termasuk untuk pengaspalan, termasuk bangunan, semua kami lakukan seperti itu sekarang. Ya tidak ada lagi namanya. Jadi jangan mimpi orang yang punya kertas kategori A surgawi pun coret kalau Anda tidak punya barang. Ya tidak ada lagi mimpi orang menang pakai kertas over orang itu tidak ada lagi mimpi di Jakarta. Jadi kalau tidak punya UJK juga bisa, Pak. Kalau Anda di RKPP sebagai produk kita langsung jalan nanti, Pak. Terima kasih. Itu solusi yang paling kasar yang kita bikin. Tapi kalau untuk masukan seperti itu untuk tender belum bisa. Kalau ada RKPP terima, kita langsung beli. Kami lagi mau bangun jalan inspeksi sungai, mau beton, mau cor holik seperti itu. Volume, kita langsung bayar. Termasuk mau bangun rumah, kalau ada kebakaran, kita lagi minta RKPP keluarkan per volume. Persis swasta. Karena punya harga dasar berapa bikin rumah? 3 juta, 5 juta, kita beli. Nggak usah tender. Kalau ada RKPP ada di katalog, tidak ada lagi tender. Itu yang kami lakukan sekarang. Kalau solusi, tapi kalau tidak mau ikutin aturan, mau tender-tender ya paksa ikut surat sesuai perintah Menteri PU. Kita nggak bisa. Nah, sama mesti dulu. Kami nggak boleh rancang bangun. Menteri PU boleh, provinsi tidak bisa. Kami minta RKPP boleh rancang bangun sekarang. Udah boleh kan? Yang rumah sakit semua. Kita udah desain sendiri. Kita udah bikin terobosan. Pembelian truk, bus, semua nggak bisa tender lagi ke depan. Beli langsung. Servis nggak ada tender lagi di DKI. Semua langsung masuk ATPN. Alat kertas, alat tulis tidak ada tender lagi. E-katalog. Kita bisa hemat triliun-triliun duit dengan cara seperti ini. Kita kenapa hari ini penyerapan susah? Karena tender gugat-menggugat. Dibesarkan, yang kecil teriak. Bagi-bagi. Dipecah-pecah, gugat-menggugatnya minta ampun. Padahal yang gugat juga belum tentu benar. Cuma gara-gara kalah, kami nggak dapat barang. Itu yang kami kesel. Punya uang, sampai bulan Oktober barang belum dapat. Gugat-menggugat. Terus gugat-menggugat. Barang potong semua. Ya kalau ada profesional, ada produksi yang benar saja. Ini kalau melatih kita tidak ada lobby-lobby lagi semua di depan. Saya kira itu. Nah, sekarang kita masuk 4 bulan kita jawab saya. Tidak pernah ada yang 4 bulan, Pak. Saya janji kalau memang ada yang 4 bulan, saya akan pecat kita punya bubble-nya atau manajer eksekutifnya. Saya kan sudah ada kebijakan. Kalau di pelaksanaan ada di namanya manajer eksekutif atau manajer yang pelaksananya, pegawai-pegawainya kita akan ganti. Itu mungkin Pak Oscar terlalu ekstrim mengatakan 4 bulan itu. Ya enggak, makanya Bapak berani Ini mengatakan bukan 4 bulan. Kalau ada 4 bulan. Ini Tapi surat kalau 1 bulan resmi. gimana, Pak? Surat resmi loh. Kalau 1 bulan gimana? Begini. Iya, itu terlalu ekstrim. Begini, Pak. Berdasarkan Berani nggak bilang surat ini kita buat berdasarkan masukan dari anggota, ya, berdasarkan masukan dari anggota. Secara tersirat pada forum forum
yang di di Mangga 2 kemarin sama Pak Irianto, ini juga kita bahas. Cuman masalahnya ini kita tidak bisa berinteraksi. Dan secara ini Pak Irianto juga mengakui 4 bulan. Dan ini semua. Iya. Sekarang gini Pak. Ini dan kebanyakan ini ya. Pak, berdebat ini susah Pak. Makanya saya tanya. Di depan kantornya, di ruangannya ditempelkan SPS, UP ada. Katanya 12 hari kerja. Nah, saya kira gini aja. Kita nggak bisa berdebat kusir seperti ini. Bapak masukin surat pada beliau-beliau ini. Kan beliau harus membuat tanda terima. Betul. Tanda terima kan lengkap, tidak lengkap langsung dicek saja. Dari tadi itu ada tanggalnya. Kalau dari tanggalnya tidak ada hari kerja keluar, berarti beliau ini salah. Nah sekarang kasih saya bukti itu. Kalau tidak ada, ini ya jadi fitnah-fitnah repot kita. Sebentar Pak Wagub, mungkin ceritanya tidak begitu. Karena perusahaan itu tidak langsung kepada LPJKD. Mereka lewat ALB Pak. Jadi ALB asosiasi. Sebentar Pak. Jadi justru itu. Tetapi ini semua kan kita tanyakan ke ALB-nya Pak. Kenapa terjadi begitu? Justru jawaban mereka persoalan ini di LPJK. Nah, kalau Bapak mengatakan tanda terima dari LPJK itu tidak ada. Sekarang gini aja Pak, kayak gini kan. Nanti setiap terima surat itu kita kasih tanda terima. Bapak masuk ke asosiasi itu baru ada tanda terima. Bapak Ada Pak. Jadi jangan sampai di asosiasi lambat menuduh di sini. Nah kita juga tidak tahu pengurus asosiasi ini mau minta duit atau tidak Pak. Saya tidak tahu. Dan kan mereka hidup dari mana pun saya tidak tahu. Bapak lebih tahu asosiasi Bapak. Saya tidak asosiasi Pak. Ya maksud saya Bapak lebih tahu asosiasi Bapak itu. Jadi kalau misalnya lewat asosiasi, ya harus Bapak di asosiasi. Makanya saya bilang kontraktor kita ini terlalu sakit kepala udah semua. Lebih banyak yang main di dokumen gitu Pak. Bukan yang jago kerja lebih banyak. Ya. Itu fakta. Seluruh Indonesia seperti itu. Makanya saya bilang kalau ini udah ada 12 hari kerja dari masuk, makanya buktikan aja asosiasi terima tanggal berapa baru menuduh. Saya kira gini Pak, bukan saya memuji SDM DKI Pak ya. Saya bilang SDM DKI ini rata-rata itu baik. Jujur aja. Kalau kepala tidak baik ya semua itu tidak baik. Kalau kepala lurus bawahnya tidak berani tidak lurus. Saya sudah cek kok hampir setahun ini. Hampir semua dikerjakan dengan baik. Makanya saya ingin tahu kenapa saya suka terima audiensi. Saya terima SMS masuk. Semua itu ada nomor handphone saya Pak. Itu nomor handphone pribadi saya Pak. Di kartu nama bapak-bapak saya bagi. Itu asli telepon saya Pak. Yang pasca bayar itu ya. Yang mendaftar dulu itu. Jadi semua bisa lapor. Saya kira di DKI itu orang sudah tidak gampang lagi berani main-main. Nggak bisa SMS saya pun, nenek-nenek pun bisa tunggu saya setengah 8 pagi di bawah. Karena saya turun dari mobil tidak mungkin hilang langsung. Orang udah ngantri di bawah, laporkan masalahnya apa, kasusnya apa. Saya kira di DKI orang tidak berani main. Makanya saya suka terima, saya ingin dengar kecolongan di mana lagi saya. Ada sistem main di mana lagi yang masih main. Kita terus pangkas kok. Iklan, kita lagi moratorium, kita lagi pangkas. Bahkan transaksi keuangan kita sudah mau non cash semua kontraktor. Anda mau jadi kontraktor kami, nanti transaksi tidak boleh. Kami harap ini secara nasional. Mungkin tarik uang tidak boleh lebih dari 1 kali UMP. Kita lagi dorong. Tapi lagi mau dorong semua seperti itu. Jadi jangan harap bisa menyogok lagi di Indonesia. Kalau ini jangan. Karena cuma boleh tarik uang UMP saja. Selebihnya semua bank, transaksi, bank ke bank semua. Kalau nggak ada uang nyogok, ini udah benar Pak. Jadi saya kira kawan-kawannya tidak salah dalam hal ini. 12 hari kerja kan? Di tempat saya Pak, di UJK. UJK sudah Ya. mungkin di asosiasinya. Iya. Ini Pak, saya kasih tahu Pak. Ini kalau topiknya ke pelayanan Pak. Ini depan Pak Wagub saya ngomongnya. Saya ngurus ini di UJK itu hampir tahun kelima Pak. Tahun kelima rata-rata Pak 2.700 ini UJK yang saya layani. Zero komplain Pak. 5 tahun zero komplain. Saya kira gitu Pak. Kalau Bapak dikeluhkan, ada keluhan layanan, ini saya minta nih dengan Bapak Wagub. Nggak usah pecat anak buah saya Pak, pecat saya Pak.
Saya berhenti. Sudah tahun kelima. Itu tadi persoalannya bukan di UJK, Pak. Mengapa? Bukan gini. Yang Satu SBU, satu nggak terima SUJK. Kan ujungnya di UJK. Bapak kan SIM. Iya. Kalau SBU itu kan di PKB, Pak. Itu di LPJK, Pak. Bukan, Pak. Di UJK kan tidak ada hubungannya dengan Bukan, LPJK. tidak diterima untuk fungsi UJK. Iya dong. Itu lain cerita. Itu kan SIM ya. Iya, itu lain cerita. Loh, saya kalau terima ini saya diomelin menteri dong. Iya. Tadi kan masalahnya beda, Pak. Bapak membuat surat tuduhan sampai 4 bulan itu tidak keluar, makanya dia panggil kan. Sekarang beliau udah berani jamin, 12 hari kerja pasti beres, jadi ada keluhan. Bapak melenceng-melenceng lagi, jadi maksud saya gini baru. Masalahnya kan saya ngerti sekarang. Masalah itu Bapak pengen maksa kali masukkan Bapak bisa ikut tender gitu aja. Nah, dan sudah kita Bapak ke depan jangan mimpi jadi ikut kontraktor lagi lah kalau Bapak nggak bisa kerja. Kalau Bapak bisa kerja, Bapak santai aja. Lapor LKPP Ya, kita udah 5 tahun nggak kerja, Pak. Ya, santai saja udah. Karena terlalu banyak itu. Iya kan? Makanya saya ngerti kok Pak. Bapak saya kontraktor Pak. Iya. Saya ngerti sekali Pak. Dulu kalau ikut anak gubernurnya bisa kaya raya, ada berapa persen bagi. Mungkin saya berikan informasi karena bertepatan dia juga kenal saya di Atli, saya mengurus salah satu ketua di asosiasi itu. Yang ada itu 4 bulan itu dari sejak pengurusan SBU itu sebenarnya. Langsung karena itu ada di tangannya asosiasi itu sampai pengurusan SIUJK itu ada bahkan lebih dari 4 bulan. Jadi soal itu di SIUJK-nya itu berapa hari kami tidak monitor, ya. Tapi yang pasti itu ya kejadian. Itu kan Pak. Ya. Artinya kalau di asosiasi bukan bagian dari kami. Justru makanya yang penting nanti asosiasi waktu mengajukan pada kami tanda terima semua. Nah itu baru jadi patokan kami. Masalahnya di LPJK Pak yang paling lama. Kenapa Bapak tidak mau masuk ke ranah itu? Itu kaitannya kayak gitu. Nah, itu saya bingung sebagai wagub. Pak Fide jelasin aja Pak Fide. Kalau Bapak tidak mau masuk ke ranah itu, ke LPJK-nya Pak Fide itu. jelasin kenapa nggak bisa masuk. Atau Pak Heru bisa jelaskan? Intervensi. Pak Heru jelaskan aja. Saya udah bilang saya wagub bukan presiden dari tadi. Justru itu Pak. Ini kan kita ada tata aturannya, ada tadi mengenai jasa konstruksi. Ini akan ada tertib mengenai pelaksanaan jasa konstruksi. Memang kita harus melaksanakan apa yang diatur di tingkat yang tertinggi yaitu Kementerian PU gitu. Kita melaksanakan. Iya, ayo Bapak nanya itu terus. Atau begini aja Pak Wagub, supaya kita jangan berandai-andai. Kami kumpulkan permasalahan itu, kami laporkan kepada Wagub. Lebih daripada hari yang kita bicarakan tadi. Kami kumpulkan, dan itu banyak sekali. Saya minta Bapak, Ya. kalau masukin kepada kami, sini ada tulisan 12 hari kerja, ya Bapak catat. Terimanya kapan, tapi di pihak kami juga akan periksa dong. Dia punya berkasnya udah cukup apa belum. Kalau udah cukup, tidak sesuai, beliau siap dipecat. Sudah. Tidak yang selama ini Pak, yang selama ini, yang dari hari ke belakang Pak. Ini kan balik ke asosiasi, maksud saya kalau udah ke asosiasi, ke menteri bukan wilayah kami. Itu yang saya sampaikan. Itu Bapak bilang masa DKI tidak buat terobosan. Saya membuat terobosan. Terobosannya apa? Nanti ke depan kalau Bapak produsen, Bapak nggak perlu tender Pak. Asal ada di LKPP kami pilih beli terobosan. Ini namanya asosiasi kayak apa kayak kami nggak ada urusan sekarang ini. Urusan Anda saja. Nanti kita pengadaan mobil semua nggak ada urusan lagi Pak. Jadi jangan harap kontraktor yang biasa tender untuk servis-servis kendaraan di DKI selesai mereka. Nggak ada lagi cerita itu. Langsung kita langsung. Alat tulis kantor langsung beli. Asosiasi tulis gimana? Urusan Anda lah asosiasi, kami nggak mau pusing lagi. Sama produk Anda terdaftar di LKPP, alat kesehatan yang tempat pola permainan paling tinggi, ambulan sudah beli langsung. Alat kesehatan saya sudah instruksikan tahun depan tidak boleh ada tender. Semua harus masuk di katalog LKPP. Ini lupakan permainan alat kesehatan. Kecuali di kementerian silakan. Kalau kementerian kesehatan urusan dia, tapi di DKI tidak boleh. Pembelian obat kita pun sudah tidak tender lagi di katalog untuk pembelian obat-obat. Kita sudah semua mainnya ke situ. Jadi lebih jelas. Itu terobosan kami Pak. Jadi kalau yang punya kepentingan yang selama ini main pasti marah, nah, terpotong. Tapi kalau yang betul-betul produk yang betul, jasa yang betul akan jalan. Oke, baik Pak.
karena Bapak tadi mengatakan harus mengacu juga kepada SE, kami mohonkan Pak, Pergubnya juga mengatakan begitu. Karena SE itu tiap tahun keluar Pak, yang menyebabkan pengurusan SJK itu berubah-ubah tiap tahun. Sedangkan permennya tidak pernah berubah. Tadi Bapak bilang tadi ada SE, oke harus diacu. Sedangkan Pergub kita Pak mengacu kepada PP. Jadi oleh karena itu kami mohon Pak, Pergub ini diganti juga bahwa mengacu juga kepada SE. Nanti SE Menteri setiap tahun keluar, setiap bulan keluar, bisa kita acu juga. Jangan seperti sekarang. Prakteknya di Pergubnya Gubernur mengatakan jelas bagaimana mengurus JK itu. Tapi dengan adanya SE yang menjadi diacu juga, itu menjadi kita membuat berubah-berubah. Setiap tahun SE keluar Pak. Setiap tahun SE keluar. Yang ini yang menjadi harus acuan kita, mana yang menjadi kita pegangan kita. Baik, saya mau SE lagi sih. Iya, itu Pak. Kalau memang Bapak mengacu kepada SE, saya berpatokan begini Pak. Saya mengacu kepada Pergub. Di sini dikatakan Permen PU. Oke, kita lihat Permen PU diatur begini. Tapi SE-nya keluar itu yang diacu oleh pelaksana Bapak di bawah. Maka saya potong aja. Saya tidak pernah mengutip Pergub dengan SE bahasa itu. Tidak pernah. Ini ada 47-nya nih Pak. iya, 47 Pak. Ya, Baik, kalau sekarang kita baca Pak, syarat menjadi pengurus JK SBU apa dikatakan di situ Pak? Iya, peraturan daerah, keputusan menteri, keputusan bersama, keputusan presiden, peraturan pemerintah. Enggak ada. Grade yang paling bawah saya ambil peraturan daerah. Oke, kalau peraturan daerah Pak. Enggak, di sini nggak ada SE Pak. Saya tidak pernah mencantum. Baik, makanya justru saya patokannya Pergub Pak. Oke, saya baca pasal 4 Pergub Pak. Bukan Pak, di ketentuannya, di mengingatnya, di diktum mengingat, saya nggak mengutip SE. Kenapa prakteknya SE disyaratkan Pak? Bukan Pak, ini ketentuannya. Oke. Ini ketentuannya ini. Oke. Kemudian waktu implementasinya di pasar, ada SE yang menyatakan itu. Saya bikin sandaran itu. Iya, Tapi di diktumnya nggak, di diktum mengingatnya saya nggak masukkan di SE. Iya, sekarang di diktumnya nggak, tapi prakteknya kan SE. Produk SE yang dilakukan. Sekarang beda, makanya saya bilang kalau berdebat soal SE itu jadi ramai. Sama seperti kami lakukan seleksi promosi terbuka. Kami juga digugat dari PNS yang tidak suka. Waktu itu sampai mau ke pengacara. Karena kami patokannya apa? Belum ada Permenpan, tapi Menpan mengeluarkan SE untuk pedoman. Tentu kami mengacu kepada yang terakhir. Nah, kita gunakan SE Menpan, melakukan seleksi promosi terbuka. Itu yang kami lakukan. Nah, kalau Bapak memperdebatkan tidak ada istilah SE, ini udah bicara ranah hukum. Sama dalam tata negara kita tidak ada namanya SKB 2 menteri 3 menteri, tidak ada Pak. Betul Pak Bidin? Nggak ada. Kita hanya ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang ya PP, ya kan? Perda, ya Perpres lah. Tidak ada Perda, Permen pun tidak ada. Di dalam tata negara itu tidak ada Permen Pak. Kira-kira ada ya? Nggak ada. Kira-kira undang-undang tidak ada Pak. Yang saya ingat, saya dibalik dulu Pak. Ya, kenapa kita pakai? Ya begitulah dalam prakteknya itu. Dan kita juga tidak ada Pergub dan kira-kira paling tinggi ya Perda gitu. Betul kan? SKB 2 menteri ada nggak Pak? Nggak ada. SKB 3 menteri 2 menteri itu tidak ada Pak dalam dunia tata negara Indonesia Pak. Jadi kita mengacu ke situ. Mereka berdebat itu. Wah, saya bukan profesor tata negara Pak, nggak ketemu Pak. Tapi kalau bicara ini 4 bulan, 12 hari kerja, nah saya bisa ganti orangnya kalau tidak betul gitu Pak ya. Kalau misalnya ini benar ya, mau apa? Maksud saya Pak, karena ada SE tiap tahun terbit, menyebabkan pengurusan juga itu. Makanya Pak, saya sudah bilang, saya nggak ngerti lagi mau ngomong sekasar apa lagi, sejelas apa lagi. Saya bukan presiden Pak, kalau saya presiden, Bapak lapor saya panggil menteri, langsung pencet panggil ajudan, telepon itu menteri PU. Saya telepon kasih tahu dia, menteri PU, lu jangan SE tiap tahun lu keluarin ya. Kamu yang bener aja nih, ini ada yang protes gitu Pak. Saya seperti itu.
Ini tidak bisa. Enggak, maksud saya Pak, di Pergub Bapak itu kan mengacu kepada Permen. Betul. Kan saya bilang kalau sekarang mengacu kepada SE, disebutkan aja juga Pak mengacu. itu yang nggak bisa. Di dalam tata negara itu tidak ada mengacu pada itu, Pak. Makanya saya bilang SE itu ya sama seperti Pergub sebelum ada Perda. Itu Pak loh. Nah gini Pak, saya nggak bisa kasih kuliah hukum lah Pak. Saya kira saya mesti tinggal teman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Gak bisa selesai kita waktu itu. Ya, terima kasih Pak. Thank you. Oh iya. Total ya. Masih lah. Ya. Mata nggak tahu masih lagi ya. Tadi belum lapor yang wajib belajar itu. Laporan terakhir gimana Pak? Laporan terakhir itu tadi ada yang kelurahan RW kelurahan jadi saya lupa. Yang mutusin kalau buka TV denda 2.000. Mereka masing-masing lah, karena kan tidak ada peraturan hukuman juga, itu putusan mereka masing-masing. Atau mau dirumuskan nanti ke depannya? Saya kira tidak semudah itu, mesti uji coba kaji dulu. Terus Bapak untuk nanti pelaksanaannya, rencananya udah ada belum kapan yang pembinaan pelajar itu? Tunggu Pak Taufik nanti gimana? Ya. Pak, sumur resapan di mana Pak? Yang sumur resapan itu Pak rencana? Jalan akhir. Jalan sampai mana Pak? Belum dapat laporan juga. Belum dapat laporan juga Pak. Tapi yang tahun ini nggak bisa total semua. Jadinya berapa Karena persen? alat-alatnya kan tidak datang ya. Beres harusnya tidak. Kondisinya sekarang pompa gimana Pak? Kan kita mau beli cepat ya. Harusnya sampai akhir Desember pompa beres. Portable. Nggak, pompa-pompa rusak diperbaiki semua bisa beres. Tanggapan Bapak Pak? Ya. Kelamaan Pak, Oktober udah mau hujan Pak. Ya maksudnya akhir anggaran Desember. Pak, ini antisipasi yang besok musim hujan gimana Pak? Itu tadi pompa-pompa gitu semua lagi kerjain, terus kita lagi pasang-pasang CCTV. Agak telat aja nih memang. Buat apa Pak CCTV? Untuk memonitor tinggi air. Kadang-kadang kan air kan pembagian nggak merata. Jadi kalau sini pompa sini udah mulai kering, harusnya kan dibuka pintu, buang air dari sini ke situ juga gitu. Berarti cuma bisa memaksimalkan pompa aja Pak? Iya. Pak, ini masih akan kan Pak ya? Akan dipasang belum? CCTV-nya belum kan Pak? Belum. Lagi pasang. Sedang di mana? Benar nih. Gue di rumah PO lagi pasang. Aku juga lagi nunggu, dia bilang lagi pasang, gue tunggu aja kan. Rencananya di mana dulu Pak yang mau Yang dipasang? Paling krusial di mana mungkin yang harus Di pintu air apa di mana Pak? Pintu airnya. Pintu air. Itu pintu airnya titiknya mana aja Pak? Aku nggak tahu yang mana. Yang krusial utara saya. Utara Waduk yang penting Pluit. amankan waduk Pluit lah, tengah itu. Pompa. Ancol, pompa Ancol. Ya kan? Bapak tanggapannya untuk yang kasus itu yang pelajar yang menyiram dengan air keras itu gimana Pak? Polisi lagi tanganin kan, ya harus dihukum. Tanggapan dari Bapak sendiri? Ya harus dihukum. Harus diselidiki, maksud temannya yang jual dari mana harus dapat. Ya harusnya air keras itu tidak boleh dijual sembarangan. Polisi akan selidiki sampai ke penjualnya. Baru bisa kita tangani. Terus seperti itu. Ya. Pak, balik lagi ke banjir Pak. Jadi tahun ini dihimbau ke masyarakat Jakarta untuk sabar banjir. Untuk dulu gitu, Pak, ya. bersiap-siap menyambut banjir. Harusnya sih nggak banjir sih. Tapi Masa, curah Pak? hujannya tinggi Pak. Hah? Kemarin pas night market Kalau aja. banjir kan terus. aku pasti yang kena duluan kan aku. Nah, tapi ada Ancol itu paling jarang banjir kok Pak. Mana Paling Pluit kalah aku tanah gara-gara banjir melulu. Aku di Pluit. Banyak bangunan sih kan, Pak. kalau Bapak kan Bapak pindah ke rumah dinas. Mana pindah, tetap bertahan seperti orang lain kalau banjir. Logistik segala macam Pak untuk banjir, logistik misalnya ada yang ke bawah nggak? Sudah siap semua Pak BPBD. Nah kita udah bilang kita nggak mau lagi nanti inspeksi itu di tengah lapangan, tapi kita pengen di titik-titik. Ada evaluasi dari tahun lalu terus Ada. salah satunya. Salah satu evaluasi itu kita tidak pernah stok logistik di titik-titik pengungsian. Jadi tiap kali banjir baru kirim barang ke sini. Lama. Kita nggak mau, kalau putus gimana? Jadi kita mau mulainya sekarang di tiap-tiap titik itu disiapkan logistik. Di mana Pak? Di kantor kelurahan. Nah kita udah tahu kan titik-titik orang mengungsi di mana semua kan. Nah,
Kalau kelurahan kau banjir juga nggak bisa. Titik-titik rumah mana aja udah ada kejadian langsung udah masak di situ. Logistik kan tugasnya BPD, tapi BPD kepalanya aja belum ada Pak. Ya, ada Ya Pak katanya untuk kemarin bilangnya minggu ini. Ini baik yang naik haji, jadi mau dilantik itu tunda. Pak, siapa Pak yang mau dilantik Pak? Dan titik-titik Perputaran. Siapa yang mau dilantik Pak? Pak? Rahasia. Ya. Yang jabatan kosong Pak. Katanya jabatan kosong memang enggak Pak. Oh ya itu naik haji ya. Pak, ada pengurangan titik-titik nggak Pak? Evaluasi dari tahun lalu apakah ada penambahan titik? Pengurangan sih. Bisa kita gali. Minimalnya di daerah-daerah utara, di daerah Pasar Ikan itu udah beres di dalam. Manggarai juga udah dalam, semua udah digali. Sekitar berapa Pak pengurangan? Ada 12 waduk lagi mau dikerjain kan. Nah, saya nggak tahu, belum baca laporan. Ada laporan juga aku nggak ingat. Kalau banyak yang dibaca mabuk juga kayak ujian aja kamu tanya ada berapa waduk, berapa ini. Aduh namanya lagi. Di SPU-nya nggak tahu data Pak. Pak, Taman Kelapa Gading itu bangun lagi rumahnya. Kan udah di tertemikan. Gimana Pak? Mau jadi diusir? Nah, itu yang susah. Mereka mesti pidanain, kadang-kadang memang susah. Kita belum siapin rumah susunnya begitu. Nanti kalau malah jadi permanen rumah lagi gimana? Yang salah kan itu kan, dia bangun permanen rumah itu PLN kasih listrik. Itu kan udah bukan orang miskin bangunannya itu loh. Itu udah dibeli-beli dari orang miskin, itu udah bangun mewah, itu bukan orang miskin. Kalau kerangka baja ringan mana ada orang miskin lagi. Makanya itu harus dikejar pajak sebetulnya. Berarti ini dibiarin aja Dan Pak? PLN, harusnya PLN nggak boleh sambung. Jadi kalau rumah sementara gitu nggak masalah. Ya kan PLN nggak boleh nyambung. Nggak ada upaya untuk berkoordinasi ke PLN? Kita udah minta wali kota urus, kita tes wali kotanya sampai di mana, bisa atasi. Kalau nggak bisa kita ganti. Nggak jadi sekda gitu ya Pak? Ganti. Ganti terus jadi. Ini cocok, ngurusin itu nggak cocok. Berarti satu calon tersingkir gitu. Iya kan, nggak cocok kan? Berarti tes sekda ini Pak, wali kota Jakarta Utara nggak cocok ya? Cocok ya Pak? Kan katanya mau Ari sekda kemarin. Iya. Saya cuma nanya pesanan kantor. Pak Taufik, Pak. Pak Taufik kalau itu Pak. Ini Pak Taufik, siapa yang mau Ari kemarin? Oh iya mau Ari ya? Saya itu Pak. Mau Ari ya? Iya. Waduh, mencurigakan cek ada hubungan. Pak, emangnya awalnya untuk peruntukan RTH ya Pak? Yang di Kelapa Gading itu peruntukannya awalnya untuk RTH? Bukan, itu tanah orang nggak salah. Swasta? Swasta. Tanah orang. Dia harusnya punya kewajiban bikin apa ya, nggak tahu mau bikin apa gitu, aduh saya nggak tahu. Nggak coba ke pihak swastanya itu Pak, dari Pemprov? Ya swastanya Pak Wali Kota yang urus, saya nggak urus lah gitu. Bukan tanah kami juga kan. Berarti semua itu terserah wali kota. Ya dong, masa semua aku nggak Ini paham juga ujian lah. bagi wali kota Jakarta Iya. Utara. Kalau berhasil Naik. lolos jadi nomor 3 gitu Pak. Nggak tahu. Bisa juga mau jadi asisten juga boleh kan naik. Oh, asisten. Asisten Pak. Kalau naik asisten, Arahnya asisten. asisten kan boleh kan? Boleh. Kalau bagus. Oh, ganti Bu Silvi atau Bu? Kalau sekda kan nggak boleh. Oh nggak boleh, maksudnya gimana? Kan katanya mau Ari sekdanya. Ya udah Pak. Kalau mau Taufik, gimana nggak ada yang ngusulin. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda putuskan? Kawan-kawan media yang putusin. Terima kasih Pak.